Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 Banking Securities ditugaskan untuk menjelaskan materi yang berjudul pasar modal. Kami beranggotakan 5 orang dan saya sendiri Indah Ribdatul Muada NIM 180502050. Saya Siti Rauhun dengan NIM 180502046. Nama saya Astriani, NIM 180502047. Nama saya Hafiz Abdurrahman Karimi, NIM 180502049. Nama saya Afia Ningsi, NIM 180502048. Dalam buku Semakin Dekat dengan Pasar Modal Indonesia, karangan dari Franciscus Paulus Pascalis ABSE MM, yang menjelaskan tentang pengertian pasar modal, di mana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1955 tentang pasar modal adalah kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam pengertian lain, pasar modal merupakan sebuah sarana yang dapat digunakan oleh emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha serta pihak investor yang membutuhkan tempat atau media untuk berinvestasi sehingga memperoleh keuntungan dari investasi di pasar modal tersebut. Di sini saya akan membahas tentang pelaku yang terkait di pasar modal. Sebagai salah satu sarana investasi modern, banyak pihak dan pelaku yang terlibat di dalam pasar modal, baik yang secara langsung terlibat dalam aktivitas investasi maupun sebagai pelaku atau pihak-pihak pendukung untuk memperlancar maupun mengawasi aktivitas investasi di pasar modal. Adapun pihak-pihak atau para pelaku yang saling keterkaitan dan berhubungan di dalam pasar modal. Yang pertama, emiten, yang kedua, investor, yang ketiga, perantaraan perdagangan efek, yang keempat, perdagangan efek, yang kelima, penjamin emisi, yang keenam, lembaga penunjang, yang ketujuh, penanggung, yang kelapan, wali amanat, yang kesembilan, perusahaan surat berharga, yang ke-10 pengelola dana, dan yang ke-11 kantor administrasi efek. Oke, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang peranan pasar modal. Pasar modal memiliki beberapa peranan, antara lain sebagai berikut. Peranan yang pertama yaitu sebagai sarana penambah modal untuk memperlancar usaha. Perusahaan menjual saham ke pasar modal untuk memperoleh dana. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau oleh pemerintah. Peranan yang kedua yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan. Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Peranan yang ketiga yaitu sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Peranan selanjutnya itu sebagai sarana peningkatan lapangan kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Terus peranan yang kelima yaitu sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang diberikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah atau negara. Peranan yang terakhir yaitu sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan akan berjalan dengan baik. Selanjutnya yaitu instrumen pasar modal. Yang pertama adalah saham. Saham dapat diartikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan. Dengan bukti penyertaan modal tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Nah, yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat pernyataan utang dari
penerbit obligasi kepada pemegang obligasi, beserta janji untuk membayar kembali pokok hutang beserta kupon pada saat tanggal jatuh tempo. Dengan berinvestasi pada obligasi berarti kita memberikan pinjaman pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Umumnya, yang menerbitkan obligasi adalah perusahaan dan negara dengan tingkat kupon yang lebih besar dibandingkan dengan bunga deposito. Selama obligasi belum jatuh tempo, kupon akan terus dibayarkan sesuai dengan perjanjian, apakah bulanan, 3 bulanan atau triwulan, atau bahkan 6 bulanan atau per semester. Yang ketiga adalah sukuk. Sukuk merupakan istilah baru yang dikenal sebagai pengganti dari istilah obligasi syariah atau Islamic bonds. Sukuk secara terminologi merupakan bentuk jamak dari kata sak, yang dalam bahasa Arab itu berarti sertifikat atau bukti kepemilikan. Yang keempat yaitu reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal yang selanjutnya diinvestasikan pada portofolio efek oleh manajer investasi. Nah, yang kelima yaitu instrumen derivatif right opsi waran. Derivatif right opsi waran adalah kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya itu terkait dengan kinerja aset lain. Aset lain ini disebut sebagai underlying assets. Yang keenam yaitu efek beraguna aset atau EBA. EBA merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif atau KIK. EBA yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivables, pemberian kredit termasuk kredit pemilikan rumah, efek yang bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit atau arus kas, serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut melalui proses sekuritisasi. Yang terakhir yaitu dana investasi real estate atau DIRE. Dana investasi real estate adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari pemodal untuk diinvestasikan pada aset real estate dan atau aset yang berkaitan dengan real estate baik secara langsung maupun tidak langsung. Real estate merupakan tanah secara fisik dan bangunan yang berada di atasnya. Di Indonesia, lembaga yang berwenang atas seluruh kegiatan di bidang pasar modal adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, di mana OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme transaksi di pasar modal. Dalam buku 1 Otoritas Jasa Keuangan, mekanisme transaksi di pasar modal, setelah membeli efek melalui penawaran umum atau pasar perdana, investor dapat menjual kembali efek miliknya tersebut untuk memperoleh keuntungan atau capital gain dan memungkinkan investor lain untuk membeli efek tersebut melalui pasar sekunder. Untuk dapat bertransaksi efek melalui bursa efek, masyarakat harus menjadi nasabah sebuah perusahaan efek anggota bursa terlebih dahulu. Karena order untuk membeli atau maupun jual efek harus disampaikan melalui peranaan efek anggota bursa. Kemudian, anggota bursa menginput order tersebut ke sistem perdagangan bursa efek.